Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dita Sari, NIM 862312000008. Prodi 20 tugas mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Ada 5 sub pembahasan materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Supandi dan Ahmad Sunusi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Jika diartikan dengan implementasi kebijakan pada bidang pendidikan, dapat berarti bahwa suatu implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan satu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Hort mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dan pemerintah atau instansi swasta untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan dua hal. Yang pertama, kelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Yang kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pandang pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya, dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem. Adapun tahap implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, perumusan masalah. Mengenai menganalisis keadaan atau kondisi tertentu yang menimbulkan suatu masalah dan merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, peramalan. Peramalan merupakan proses perumusan beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Alternatif kebijakan yang telah dibuat kemudian diprediksi mengenai konsekuensi jika diterapkan di masa yang akan datang, untuk memberikan informasi tentang masalah selanjutnya yang akan timbul. Yang ketiga yaitu rekomendasi kebijakan, memberikan informasi yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dibuat, agar para pembuat kebijakan dapat merekomendasikan kebijakan yang tepat untuk diputuskan oleh decision maker. Yang keempat, monitoring kebijakan. Kebijakan yang telah dipilih kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan konsekuensi untuk tetap dilanjut atau tidak. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan, memberikan informasi tentang hasil kebijakan yang telah diterapkan. Materi selanjutnya saya akan membahas mengenai model implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahap-tahap kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Kedua yaitu model politik dan administratif. Menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintah. Model yang ketiga yaitu model integratif, menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formalisasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Materi selanjutnya yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan struktural. Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini berpendapat atau berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahap-tahap dan tingkatannya. Selanjutnya, pendekatan prosedural dan manajerial. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktural birokrasi pelaksanaan, tetapi dalam pendekatan ini lebih pada proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Selanjutnya, pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik bila perilaku manusia dengan semua sifat-sifatnya juga dikategorikan dengan baik. Selanjutnya, pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Materi yang terakhir yaitu faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambilan keputusan. Menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, dan tidak terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Dan yang kedua, faktor yang terletak pada personal pelaksana, yakni menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, percaya diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari pelaku pelaksana kebijakan pendidikan. Faktor yang terakhir yaitu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan, aturan main organisasi, dan target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang bisa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.